Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hermi Magdalena dengan NPM 2019-1350-0443. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekologi dan asas-asas lingkungan. Yuk disimak. Nah, sebelumnya saya pengen nanya nih, ada yang udah tahu belumnya apa arti ekologi? Nah betul, ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Kata ekologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti habitat dan logos yang berarti ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Secara harafiah, ekologi adalah pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya. Di sini saya juga mengambil dari beberapa ahli loh. Ada 3 ahli, yaitu menurut Miller, menurut Otto Soemarwoto, dan menurut C. Elton. Menurut Miller, ekologi adalah suatu ilmu mengenai hubungan timbal balik antara organisme serta sesamanya dan juga dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto, ekologi adalah suatu ilmu mengenai hubungan timbal balik di antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Menurut C. Elton, ekologi adalah suatu ilmu yang mengkaji sejarah alam atau juga perkehidupan alam secara ilmiah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang asas-asas lingkungan. Asas pertama yang berbunyi, semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat hilang atau dihancurkan dan diciptakan. Artinya asas ini serupa dengan hukum termodinamika 1 yang sangat fundamental dalam fisika. Asas ini dikenal sebagai hukum konservasi energi dalam persamaan matematika. Kemudian asas kedua yang berbunyi, tak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien. Artinya asas ini tak lain dan tak bukan adalah hukum termodinamika 2. Ini berarti energi tak pernah hilang dari alam raya, tetapi energi tersebut akan terus diubah dalam bentuk yang kurang bermanfaat. Kemudian asas ketiga yang berbunyi, materi, ruang, waktu, dan keanekaragaman semuanya termasuk kategori sumber alam. Artinya pengubahan energi oleh sistem biologi harus berlangsung pada kecepatannya sebanding dengan adanya materi dan energi yang di lingkungannya. Kemudian asas keempat, yaitu penjenuhan. Untuk semua kategori sumber alam, kalau pengadaannya sudah mencapai optimum, pengaruh unit kenaikannya sering menurun. Dengan penambahan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Melampaui batas maksimum ini tak akan ada pengaruh yang menguntungkan lagi. Kemudian asas kelima, yaitu yang berbunyi pengaturan populasi dengan faktor ketergantungan pada kepadatan. Ada 2 jenis sumber alam daya, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya dan yang tak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Asas 1-5 ini termasuk asas sumber daya alam loh. Selanjutnya saya akan membahas asas ke-6 hingga asas ke-8, yaitu asas keanekaragaman. Asas ke-6 yang berbunyi, individu dan spesies yang memenuhi lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya. Teori ini adalah pernyataan dari teori Darwin dan Wallace. Kemudian ada asas ke-7 yang berbunyi, kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang dapat diramal. Diramal sini adalah adanya keteraturan yang pasti pada pola faktor lingkungan pada suatu periode yang relatif lama. Kemudian ada asas ke-8, yaitu sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragamannya takson, bergantung kepada bagaimana niche dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut. Setiap spesies mempunyai niche tertentu sehingga spesies-spesies tersebut dapat berdampingan satu sama lain tanpa berkompetensi karena satu sama lain mempunyai kepentingan dan fungsi yang berbeda di alam. Kemudian ada asas ke-9 sampai asas ke-12, yaitu ekosistem. Asas ke-9 yang berbunyi keanekaragaman komunitas sebanding dengan biomasa dibagi produktivitas. Nah, bisa dirumusin nih, T sama dengan K dikali B per P. Nah, artinya bahwa efisien penggunaan aliran energi dalam sistem biologi akan meningkat dengan meningkatnya kompleksitas organisme sistem biologi dalam suatu komunitas.
Kemudian ada asas ke-10 yang berbunyi, pada lingkungan yang stabil, perbandingan antara biomassa dengan produktivitas dalam perjalanan waktu naik mencapai sebuah asimtot. Artinya sistem biologi menjalani evolusi yang mengarah kepada peningkatan efisiensi penggunaan energi dalam lingkungan fisik yang stabil dan memungkinkan berkembangnya keanekaragaman. Kemudian ada asas ke-11 yang berbunyi, sistem yang sudah mantap atau dewasa akan mengeksploitasi yang belum mantap, yang belum dewasa. Artinya pada ekosistem, populasi yang sudah dewasa memindahkan energi, biomassa, dan keanekaragaman tingkat organisasi ke arah yang belum dewasa. Dengan kata lain, energi materi dan keanekaragaman mengalir melalui suatu kisaran yang menuju ke arah organisasi yang lebih rendah keanekaragamannya, ke subsistem yang lebih tinggi keanekaragamannya. Kemudian ada asas ke-12 yang berbunyi, kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung pada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu lingkungan. Artinya populasi dalam ekosistem yang belum mantap kurang bereaksi terhadap perubahan lingkungan fisiokimia dibandingkan dengan populasi dalam ekosistem yang sudah mantap. Populasi dalam lingkungan dengan kemantapan fisikokimia yang cukup lama tak perlu berevolusi untuk meningkatkan kemampuannya beradaptasi dengan keadaan yang tidak stabil. Kemudian ada asas ke-13 sampai asas 14. Asas ke-13 yang berbunyi, kemantapan faktor fisik akan mendukung kemantapan populasi dalam ekosistem mantap. Apabila kemantapan lingkungan fisik merupakan suatu syarat bagi keanekaragaman biologi, maka kemantapan faktor fisik itu akan mendukung kemantapan populasi dalam ekosistem yang mantap, dan komunitas yang mantap mempunyai umpan balik yang sangat kompleks. Kemudian asas 14, derajat pola keteraturan nilai turunnya populasi tergantung pada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu. Artinya tidak adanya keanekaragaman yang tinggi pada rantai makanan dalam ekosistem yang belum mantap menimbulkan derajat ketidakstabilan populasi yang tinggi. Nah, cukup sampai di sini penjelasan dari saya, Rini Magdalena. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya. Dadah.